yang menjadi musuh bersama bagi kita semua. Sudah kecoklatan seperti ini tandanya udah mateng. Terus kita angkat, kita tiriskan. Ya jangan selalu berstigma negatif lah terhadap orang-orang bertato. Kita juga manusia kok, sama seperti kalian. Sama, kepingin disetarakan, jangan melihat seseorang itu dari luarnya aja. Malang adalah kota pendidikan di mana mahasiswanya datang dari hampir seluruh daerah di Indonesia. Itu berarti banyak sekali pertemuan antar etnis, budaya, dan agama di sini. Di era milenial ini, disrupsi sosial dan intoleransi menjadi hal yang krusial. Dengan potensi perbedaan sebesar itu, menjadi penting bagi kita sebagai generasi milenial untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi pondasi kerukunan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dhamma Mangwa. Rahayu. Saya Kanjeng Raden Tumenggung Yudo Dipuro, juga Dr. Andes Yudo Asmoro M. Hum. Saya dari Paguyuban Wewarah Agesang. Jadi saya tidak beragama, tapi percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami memiliki Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau disingkat MLKI. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kalau kita rukun, satu sama lain ini hidupnya rukun, penaan, saling membantu, mesti menimbulkan kekuatan, menimbulkan power rukunan itu. Perkenalkan, nama saya Kusnadi Abid. Kalau di pergerakan Gubuk Baca saya dikenal Pak Diabid. Ya kebetulan di sini saya ada Gubuk Baca yang bernama Lereng Wusu. Kita tahu bahwa anak-anak itu generasi muda bangsa. Kalau nggak kita dampingi mulai sejak dini, saya khawatir mereka salah langkah ke depannya. Itu memang latar belakang saya untuk mendirikan Gubuk Baca Lereng Wusu. Dan yang lebih inti lagi, dengan adanya Gubuk Baca, saya yang dulu bersifat temperamen, istilahnya ugal-ugalan, setelah kita dihadapkan ke anak-anak, mau nggak mau, saya dituntut untuk belajar kesopanan, sopan santun, unggah-ungguh. Walaupun pertamanya dengan terpaksa, lama-lama kita, anak-anak itu menjadi guru saya. Anak-anak itu menjadi guru saya di Gubuk ini. Bukan malah mereka yang guru, saya guru, mereka enggak, tapi malah mereka guru saya di bidang apa? Kesabaran. Nama saya Febri Firmansyah, tapi biasa sama teman-teman dipanggil Febri John Lucas. Saya asli warga Gang Tato sini. Kampung sini dulu itu jauh sebelum adanya gubuk ini, sama masyarakat sekitar itu sudah dijuluki Gang Tato. Kenapa Gang Tato? Karena pemuda-pemudanya dan kebanyakan warga di sini itu bertato, dan tempat untuk membuat tato, terutama warga sini itu terdampak negatif lah. Kita main aja punya teman, ditanya orang tuanya, kamu anak mana? Anak Gang Tato. Otomatis sudah besoknya nggak boleh main. Terus saya pikir sama teman-teman, sampai kapan kayak gini? Kasihan anak-anak kami, adik-adik kami kalau terkena dampak dari negatif dari tato dan kenakalan di sini. Ya, selain untuk meningkatkan minat baca di sini, salah satunya adalah untuk jujur dulu untuk kita untuk memutus mata rantai kenakalan di sini. Memang tujuan awal kita untuk mendirikan Gubuk Baca adalah itu.
harapan kedepannya ini kayak gitu ya, dan supaya untuk bisa lebih bermanfaat lah, meskipun kami anggapannya ngomong ini awak dhewe iki ndablek ndendeng nang makam blunat lah, sing penting ya apa carane iso manfaat ngono wis. Bagaimana generasi milenial ini yang semakin maju, kok lucunya maka semakin tidak kompak. Padahal negara ini didirikan, landasan berpikir yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita banyak suku, lebih kurang 700-an suku, tersebar di lebih kurang 17.000 pulau. Hebatnya lagi, setiap suku bangsa yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini, semua percaya kepada Yang Maha Esa. Tapi namanya menurut bahasa mereka masing-masing. Karena itu saya mempunyai pesan yang sangat inti kepada generasi muda, jaga kebudayaan ini, dan siapa kalian, jaga budaya Anda. Budaya suku, bahasa suku, dan dalam masalah kepergaulan kita sudah diterapkan sejak tahun 28 dulu dengan Sumpah Pemuda. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu tanah air Indonesia. Satu bahasa persatuan, karena memang bahasa kita banyak, lebih dari 1000 bahasa suku. Tapi ini disatukan itu dengan bahasa persatuan yang namanya bahasa Indonesia. Karena itu wajib bagi para generasi muda yang saya ingatkan, terutama melalui orang tua masing-masing, juga kepada guru-guru juga, agar anak-anak kita yang muda ini kembali kepada jati dirinya masing-masing. Ya, mengerti jati diri itu mengerti adat istiadat sukunya, mengerti bahasa sukunya, itu semua harus dipahami. Kenapa saya ingin berbagi ilmu bersama teman-teman di sini? Karena saya sendiri senang berbagi ilmu terhadap umat-umat lain dan tidak membeda-bedakan umat-umat lain itu sebagai minoritas atau pribumi. Dengan maraknya intoleransi yang terjadi saat ini dikarenakan generasi milenial mudah menstigma seseorang hanya dari penampilan maupun dari status media sosial. Salam sejahtera untuk kita semua, salam cinta untuk kita semua, dan juga salam keberagaman. Rekan-rekan yang terkasih, hari ini kita bersyukur karena dengan adanya dialog lintas iman bersama-sama dengan kaum muda milenial, kita bersama-sama menghayati sebuah pergumulan. Harapan kita bersama, Indonesia bisa menjadi rumah kita bersama, hidup berdampingan, hidup penuh dengan cinta, seperti anak kecil yang tulus, yang boleh bermain bersama-sama, tanpa harus bertanya apa agamamu, apa latar belakangmu. Nilai-nilai keharmonisan tentu tidak cukup hanya dibangun melalui dialog, tapi juga perlu ditindaklanjuti dalam sikap perilaku dan kerjasama sebagai wujud harmonisasi dan juga wujud dari pluralisme itu. Oleh karena itu maka kalau di Indonesia ini di dalam semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, tentu mengingatkan kita bersama di mana kita berbeda-beda tapi tetap satu, tanpa harus mencari kebenaran yang sebenarnya kebenaran itu bersifat subjektif. Sehingga tentu yang diutamakan adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai kebersamaan yang membangun kehidupan berbangsa dan bernegara kita sendiri. Kiranya kita boleh membangun kehidupan bersama didasarkan pada cinta itu.
Dalam Saracen ini saya dapat belajar bahwasanya sebelum kita menebarkan damai kepada umat beragama yang lain, kita harus menebar damai kepada diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri sebelum mengasihi umat beragama yang lain. Di dalam agama Buddha sendiri pun terdapat 5 sila yang kita anut dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 5 sila untuk kehidupan umat awam, yaitu bunyi silanya Panatipata, Wiramani, Sikapadang, Samadhyami. Itu yang artinya kita tidak boleh membunuh semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Memberikan sebuah ayat yang ini adalah ayat dari agama Buddha yang bunyinya adalah Sabha papasa akaranang kusala upasampada sacita pariyodapanang etang budana sasanang. Janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah inti ajaran semua Buddha. Mungkin dari kutipan ayat tersebut itu mencerminkan bagaimana kita harus berbuat baik hati kepada sesama maupun semua makhluk, dan perbuatan jahat kita singkirkan. Itulah nanti akan membersihkan hati dan pikiran kita dan menerima segala perbedaan yang ada di lingkungan kita, selalu berbuat baik kepada siapapun, sesama maupun berbeda dengan kita. Berbahagialah engkau yang haus akan kebenaran, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah engkau yang membawa damai, karena engkau akan disebut anak-anak Allah.